Baik, pada kesempatan ini, eee, pertemuan pertama komunikasi, kita akan membahas tentang komunikasi umum, ya. Adapun komunikasi ini terdiri dari 2 SKS yang akan dijelaskan oleh Ibu Usraleli. Capaian pembelajaran pertemuan pertama, adik-adik mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan kembali konsep komunikasi, mulai dari pengertian, tujuan dan fungsi, bentuk dan jenis komunikasi, proses komunikasi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, model komunikasi, dan tahap-tahap komunikasi. Ya. Selanjutnya, apa itu komunikasi? Secara umum, komunikasi ini adalah proses pertukaran informasi antara satu orang ke orang lain. Nah, komunikasi itu merupakan proses penyampaian pesan. Informasi itu bisa berupa pesan, bisa berupa berita dari seseorang kepada orang lain. Nah, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare atau communicatio dan communicatus yang berarti suatu alat yang berhubungan dengan sistem penyampaian dan penerimaan berita seperti telepon, telegraf, radio, dan sebagainya. Nah, menurut para ahli, komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, menurut Profesor Wijaya, komunikasi adalah hubungan kontak antara individu maupun kelompok. Menurut Anderson, komunikasi adalah rangkaian langkah serah terima maksud yang terjadi dengan dinamis serta konstan, berubah sesuai dengan kondisi yang berlaku. Nah, kemudian komunikasi adalah upaya yang bertujuan memberi dan meraih kebersamaan, tujuan yang ingin dicapai atau tujuan yang ingin oleh kedua belah pihak tercapai bila mereka berkomunikasi dan memiliki pemahaman yang selaras tentang informasi yang saling ditukar. Nah, terakhir menurut Aristoteles, komunikasi adalah usaha yang berfungsi sebagai alat warga masyarakat dalam berperan serta di demokrasi saat ini. Nah, yang paling penting adalah komunikasi. Itu menurut beberapa penelitian terkait dengan keperawatan. Di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, hanya 70,3% komunikasi perawat baik dengan kepuasan pasien 60,9%. Ini menurut Irawan. Sedangkan di Rumah Sakit Ibnu Sina Bukit Tinggi, komunikasi yang baik itu 65,8%. Sedangkan kepuasan pasiennya 50%. Ini menurut Andriani. Artinya, jika dirata-ratakan antara dua buah rumah sakit ini, padahal rumah sakit swasta ya, nah, komunikasi perawat yang baik itu hanya 68%. Tingkat kepuasan pasien hanya 55%. Untuk mencapai pelayanan perawat yang baik, itu kepuasan pasien harus 90%. Nah, artinya perawat berkomunikasi kurang sehingga pasien kurang puas, ya. Nah, ini menjadi perhatian kita bahwa salah satu indikator kepuasan pasien adalah komunikasi perawat. Nah, kalau adik-adik nanti sudah bekerja di rumah sakit, nah, bisa kelihatan, oh benar nggak yang disampaikan Bu Mary itu. Ternyata komunikasi itu berperan penting dalam sebuah rumah sakit. Nah, oleh sebab itu, dari sekarang, dari saat ini menjadi mahasiswa, perlu mempelajari komunikasi. Ya.
Apa yang terjadi apabila terjadinya miskomunikasi? Nah, tingginya komplain terhadap kurang baiknya komunikasi perawat ini menjadi akhir dari tidak baiknya komunikasi. Komplainnya seperti apa? Perawat jutek, perawat kurang respon, perawat kurang empati, perawat. Nah, itu semua perawat dicecar. Wajar kalau seandainya komunikasinya nggak baik. Nah, sekitar 67,9% pasien menilai kemampuan perawat berempati berada pada kategori kurang baik. Nah, 67,9 itu hal yang besar ya. Berarti yang baiknya berapa? Cuman 32%. 32%, 32,1% hanya sedikit banget perawat yang baik. Nah, tolong nanti adik-adik rubah ini mindset ini. Rata-rata penelitian itu nggak akan sampai komunikasi perawat itu lebih dari 90%, belum ada. Nah, mohon diperbaiki mulai dari saat ini. Kesalahan komunikasi itu meningkat dari 17 insiden tahun 2012, pada tahun 2013 naik 22 insiden. Nah, pasti hanya gara-gara informasi yang nggak benar. Nah, misalnya apa? Pada saat pemberian obat, perawat tidak memberitahu ini obat apa, untuk apa. Kemudian pada saat pasien dilakukan tindakan, tidak ada informasi yang diberikan kepada pasien. Kemudian tidak ada permintaan, tidak ada berkomunikasi dengan pasien, tidak ada permintaan persetujuan keluarga. Nah, ini menjadi miskomunikasi antara perawat dengan pasien, ya. Kemudian apa sih tujuan komunikasi? Tujuan komunikasi itu ada 4. Sikap berubah, pendapat berubah, perilaku berubah, dan sosial berubah. Ya, perubahan sikap, perubahan pendapat, perubahan perilaku, dan perubahan sosial. Nah, kenapa kita pengen perubahan sikap? Apa yang kita sampaikan, kita dapat memberikan uh, sebuah apa ya? Kita ingin, oh orang itu sikapnya berubah. Caranya bagaimana? Apakah kita hanya melihatnya saja? Tidak, kita harus sampaikan. Oh kamu itu salah, harusnya begini. Ini yang benarnya. Nah, kita pun demikian. Kalau orang lain pengen sikap kita berubah, ya sampaikan. Sampaikan dengan cara apa? Dengan cara berkomunikasi. Kemudian pendapat. Kalau pendapatnya salah, bagaimana caranya? Kita adu argumen terus dengan cara asertif. Nah, perubahan pendapat. Kemudian perubahan perilaku. Kalau perilakunya tidak sehat, maka bagaimana caranya kita merubahnya? Sampaikan dengan cara misalnya cuci tangan yang benar itu seperti apa, ditempellah pamflet. Kemudian atau diajarkan, oh begini loh caranya, perubahan perilakunya, ya silahkan dilakukan kembali. Lalu perubahan sosial, biasanya ini terkait dengan pada orang-orang yang mengalami interaksi sosial, gangguan interaksi sosial. Nah, kita akan merubah pasien tersebut sehingga dia mampu berinteraksi secara sosial. Oke, apa sih fungsi dari komunikasi? Fungsi pertama adalah, nah ingat kembali apa itu komunikasi? Transfer informasi. Berarti fungsi pertama menyampaikan pesan. Kalau menyampaikan pesan, ini banyak bentuknya. Apakah pesannya tertulis, pesannya tulisan, yang penting sampai menyampaikan pesan ya. Kemudian sosialisasi. Tanpa ada komunikasi skill, kita tidak akan mungkin bisa bersosialisasi. Kemudian mengajarkan sesuatu. Nah, seperti saya saat ini. Saya akan menyampaikan informasi bahwa pengertiannya seperti ini, slide-nya seperti ini. Nah, supaya adik-adik mengetahui dan saya mengajarkan sesuatu kepada adik-adik. Kemudian mengenal orang lain dan lingkungan. Mengisi waktu luang seperti hiburan, kemudian menambah ilmu pengetahuan seperti berita-berita, dan terakhir mengubah sikap dan perilaku. Ya.
Bentuk dan jenis komunikasi. Nah, komunikasi yang personal itu ada dua, antar personal dan interpersonal ya. Komunikasi antar personal dan intrapersonal, antar dan intra. Nah, ini saya kurang satu ini. Satu lagi intrapersonal dan interpersonal ya. Kemudian komunikasi kelompok, ada SGD, median group, large group. Nah, ini yang adik-adik lakukan antar kelompok, diskusi kelompok. Kemudian komunikasi massa. Komunikasi massa menggunakan media sebagai alat komunikasi seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Nah, menurut Gunawan, itu komunikasi dibagi atas 5. Komunikasi lisan dan tertulis. Komunikasi lisan seperti yang saya sampaikan saat ini, tapi kalau komunikasi tertulis itu seperti adik-adik menulis sebuah laporan asuhan keperawatan. Kemudian komunikasi verbal dan nonverbal. Kalau yang verbal yang seperti yang adik-adik dengar saat ini, kalau nonverbal itu gestur. Ketika saya mengangkat tangan, boleh nggak kira-kira pada saat kita berbicara saya melipat tangan. Nah, atau saya melotot ke wajah Anda. Nah, ini merupakan gerakan nonverbal yang merupakan bentuk komunikasi juga, ya. Kemudian komunikasi ke atas, ke bawah, dan ke samping ini salah satu bentuk komunikasi yang ada di organisasi seperti kepada pimpinan, itu ke atas, kemudian kepada rekan kerja, ke samping, kepada bawahan, atau kepada perawat pelaksana. Nah, kemudian komunikasi formal dan informal, komunikasi satu arah dan dua arah. Satu arah seperti saat adik-adik mendengar sebuah televisi, yang presentatornya satu orang yang menjelaskan namun tidak ada interaksi. Namun kalau seperti saat ini komunikasi kita dua arah, saya berbicara dan saya bertanya, adik-adik menjawab. Nah, itu adanya interaksi antara kita berdua. Kemudian proses komunikasi dimulai dari adanya sender. Nah, sebelum kita masuk ke proses, ini adalah elemen-elemen komunikasi itu. Ada sender, receiver, ada message, ada feedback, dan ada noise. Nah, dimulai dari si sender ini. Si sender ngapain? Si sender dia mengirim pesan kepada si penerima. Si penerima itu bisa berespon. Responnya disebut dengan feedback. Nah, atau umpan balik. Umpan balik ini balik ke si pengirim. Nah, dalam proses ini bisa saja ada kebisingan atau ada gangguan atau ada noise, baik itu di pesannya. Misalnya kita lagi Zoom, kemudian terjadi gangguan seperti jaringannya jelek. Tiba-tiba pesan saya nggak sampai ke adik-adik gara-gara jaringannya jelek. Atau ini jaringan ya. Atau ketika saya menyampaikan pesan ternyata lampu mati, tiba-tiba terhenti. Nah, ini juga gangguan dari saya. Atau ketika pesan itu sudah sampai, ternyata adik-adik tidak menerima pesan tersebut gara-gara mungkin pulsa habis atau dan sebagainya ya. Nah, ini merupakan noise, kebisingan. Atau di saat kita menyampaikan pesan, suara pesawat lewat atau suara orang menukang. Nah, ini juga merupakan kebisingan ya. Elemen-elemen komunikasi ini kalau sudah terbentuk seperti skema seperti ini disebut dengan proses ya. Proses komunikasi, communication process. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi ada dari situasi, suasana, dan kejelasan pesan. Nah, kenapa situasi suasana? Ini seperti ada noise, kemudian ada posisinya saat itu apakah moodnya baik, apakah lingkungannya seperti apa, berisik, apakah pokoknya banyak nih dari suasana saat itu. Lalu kejelasan pesan, itu pesannya jelas nggak yang disampaikan? Oh ternyata pesannya nggak jelas gitu. Oh ternyata pesannya hoax gitu ya. Nah itu juga mempengaruhi komunikasi. Lalu model komunikasi. Nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, baik. Kita lanjut ya. Kemudian model komunikasi. Nah, yang namanya model itu banyak teorinya. Nah, saya ambil satu contoh teori ya. Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari sebuah proses komunikasi memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen yang lain. Nah, ini kan ada elemen sender, receiver, feedback, message, dan noise. Ini adalah elemen atau komponen, elemen sederhana. Nah, secara umum seperti ini. Namun beberapa model ada yang membuat seperti ini. Nah, ini salah satu model yang dikembangkan dimulai dari nih, adanya ide. Misalnya, ide yang terbentuk di encoding dan kemudian ditransmisi. Encoding ini mulai dari si pengirim pesan mengirimkan pesan melalui transmisi channel atau medianya apa, channelnya. Kemudian si penerima pesan melakukan decoding. Nah, jadi setiap ada yang masuk informasinya, kita terima mentah-mentah atau kita analisis dulu. Lalu sebuah pemahaman timbul, kita respon. Disinilah feedback respon tadi. Oh, ternyata kita balikin ke awal tadi. Kita balikin ke awal, terbentuklah sebuah ide. Ide ini bisa aja kita teruskan di encoding, dioper lagi, ditransmisi melalui channel, si penerima melakukan decoding, decoding dimengerti, lalu direspon, disampaikan ke orang lain. Nah, ini adalah salah satu bentuk model komunikasi yang oleh salah satu dari ahli. Nah, setiap proses ini bisa saja ada hambatan atau barrier. Bisa aja ada berisik atau gangguan noise ya, atau gangguan kebisingan. Nah, bisa saja setiap proses ini. Nah, ini adalah modelnya. Mulai dari encoding, transmission, channel, receiving, decoding, understanding, respon, dan terbentuknya sebuah ide. Nah, ini kita buat dalam tahapan. Dari fase pertama, pengirim pesan memiliki sebuah ide. Nah, ingat ya, ide. Titik awalnya nih, si pengirim ini dia punya ide. Idenya itu di encoding, dilakukan penerjemahan. Oh, misalnya Bu Mary bilang, di sana saat ini, nah ini contoh ya, tadi jam 1 Jumat 15 Januari jam 1.28 terjadi bencana di Mamuju. Ya, bencana apa? Saya nggak nyampaikan. Saya hanya bilang bencana. Lalu saya oper itu bahasanya ke adik-adik semua. Lalu sampailah saat ini Zoom via Zoom sama adik-adik mahasiswa. Lalu adik-adik menerjemah, oh terjadi musibah. Oh terjadi banjir, terjadi gempa. Yang namanya bencana kan banyak tuh. Nah, lalu disampaikan ke orang. Kalau seandainya disampaikan lagi ke orang lain dan itu salah, akibatnya apa? Akibatnya salah informasi. Karena sumber pertama tidak menjelaskan bencana apa. Tetapi ketika saya bilang terjadi bencana, lalu ada respon dari adik-adik, balik lagi bencana ya. Kemudian balikin responnya lagi, Bu, bencana apa? Oh, bencana gempa. Oh, barulah lengkap informasinya. Terjadi sebuah bencana gempa tadi malam di Mamuju, Sulawesi pukul 1.28 tengah malam tadi dengan gempa 6 skala Richter. Nah, itu lengkap kan? Berarti apa? Perlu respon. Ketika berita itu diberikan namun tidak ada kejelasan, silahkan si penerima ini bertanya kembali. Itu gunanya feedback. Ya, itu semoga
korban bencana diberikan lindungan sama Allah, sama Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang mendapat musibah sabar. Nah, itu mungkin disampaikan terus. Nah, itu kita harapkan ya. Jangan sampai ketika informasinya nggak sampai, adik-adik menyampaikan lagi ke orang lain dengan informasi yang salah. Itu yang nggak boleh. Makanya ada nanti noise barrier filter. Filter ini kita saring, benar nggak? Seperti itu. Nah, tadi tahapan pertama ada ide. Kemudian tahapan kedua, pengirim pesan melakukan enkode terhadap ide. Enkode ini kita seleksi nih, benar nggak ya? Oh, ini perlu disampaikan. Atau kita sampaikan semuanya. Atau yang skip. Ini nggak boleh, ini boleh, ini skip. Enkode ya. Kemudian kita coding dia. Kemudian fase ketiga, ide yang dienkode oleh pengirim pesan dikirim oleh pengirim melalui pemilihan saluran atau media channel tadi ya. Kemudian penerima pesan menerima pesan si receiver ya. Kemudian fase kelima, penerima pesan melakukan dekode. Dianalisis tuh pesannya. Setelah itu baru diumpan balik, dikirim kepada si penerima pesan. Oke, sampai di sini ada ditanyakan? Saya rasa sudah cukup jelas. Ini boleh diakses referensinya dari bppsdmk.kemkes.go.id. Di situ ada semua buku atau silakan adik-adik lihat di e-learning. Nanti akan dimasukkan semua materi-materi termasuk modul ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin waktunya sudah tinggal beberapa menit lagi. Masih ada kesempatan satu orang penanya. Silahkan. Pas? Oke, saya kembali bertanya ya. Saya ambil 2 orang mahasiswa yang nih siap-siap semua. Saya minta itu Alifah Fitri Rizky. Alifah. Hadir, Bu. Oke, Alifah. Apa itu komunikasi, Alifah? Komunikasi adalah alat untuk mengirimkan pesan, Bu. Oh, Cara mengungkapkan. Oke. Menurut Suci Rahmayati, apa itu? Suci? Ya, Bu. Apa itu komunikasi? Kalau menurut Suci itu komunikasi adalah transfer informasi atau pemberian informasi dari satu orang ke orang lain, Bu. Oke, baik. Kemudian Weliati Hilza, tujuan komunikasi apa? Tujuannya perubahan sikap, perubahan pendapat, perilaku, dan perubahan sosial. Oke, itu termasuk fungsi ya, tujuan. Kemudian Tiara, elemen komunikasi apa Tiara? Tiara? Elemen komunikasi atau unsur komunikasi atau komponen komunikasi. Tiara? Oh, jaringannya ya. Kemudian saya minta Yuliani, apa itu elemen komunikasi atau unsur atau komponen? Adanya sender, Ya. receiver, terus adanya feedback, sama message. Terus di situ adanya noise. Noise, oke. Rian Hamdani. Iya. Apa arti receiver? Apa, Bu? Bisa diulangi, Bu? Receiver artinya apa? Nih, receiver artinya apa? Receiver.
Oke, baik. Siapa lagi? Muniati udah tadi ya. Rian Hamdani, receiver itu artinya apa? Penerima, Bu. Oke, baik. Baik, betul sekali. Si penerima pesan. Nah, oke, terakhir saya mau tanya Indah Puji. Indah mana? Message. Ya, Indah. Iya, Bu. Oke, Indah. Apa arti komunikasi ke atas, ke bawah, ke samping? Ya, artinya komunikasi ke atas, ke bawah, ke samping. Contohnya aja. Contohnya komunikasi seperti apa? Oke, baik. Ada yang bisa bantu? Letri lah, Letri Murni. Komunikasi ke Kalau dari atas ke bawah itu dari pimpinan ke bawahannya, Bu. terus, Terus kalau dari bawah ke atas, dari bawahan ke pimpinan. Kalau ke samping sesama teman sejawat. oke, betul sekali ya. Anissa, kemudian Anissa Nafisa. Contoh komunikasi tertulis apa, Nisa? Anissa? Nah, ini Anisanya hilang nih. Oke. Nafisa Putri, contoh komunikasi tertulis apa? Nafisa Putri. Mengirim surat, Bu. Mengirim surat teguran. Oke, bagus, tertulis. Kemudian contoh komunikasi dua arah, Keisha. Keisha. Vina Malinda. Contoh komunikasi dua arah, Vina. Izin, Bu. Ya, silakan. Oke, Vina kosong nih. Mafika Berliana. Bu, izin Bu, Ya, silakan. boleh menjawab yang tadi Bu. Siapa ini? Tiara Bu, tadi mati lampu Bu. Oke, silakan Tiara. Contoh komunikasi dua arah apa? Komunikasi dua arah. Ya. Contohnya kan Bu, misalnya kayak kita berbicara bersama teman. Oke, ada respon dari teman ya. Feedback. Oke, baik. Mungkin itu saja pertemuan kita. Bisa dilanjutkan minggu depan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.